3, 2, 1. Yo, ada welcome back to my channel dengan gue Azam di channel Maulana Azam. Setelah kalian UTBK, kalian kayak kepo-kepo gitu nggak sih? Kira-kira berapa sih skor gue setelah mengerjakan soal UTBK yang mungkin agak sulit, mungkin juga nggak terlalu sulit. Gue yakin banget pasti kalian tuh kayak kepo, kira-kira setelah gue ngerjain kemarin, tuh skor gue berapa ya? Dan kira-kira apakah dengan performa gue kemarin, gue sudah dapat masuk ke jurusan yang gue pilih? Hai. Oke. Di video kali ini gue pengen coba bikinin kalian cara memprediksi skor UTBK kalian berdasarkan performa kalian di UTBK 2021 kemarin. So, tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung aja ke videonya. Oke, sebelum video ini masuk ke intinya, gue pengen disclaimer atau peringatan dulu kalau misalkan skor yang gue hitung di sini itu bukan merupakan kayak kepastian bahwa per poin per soal tuh poinnya segini. Ini hanya merupakan sebuah eksperimen yang mungkin bisa lebih menenangkan diri kalian atau mungkin memotivasi kalian untuk bekerja lebih keras lagi. Jadi ini jangan menjadikan perhitungan ini menjadi perhitungan yang menjadi pakem kalian. Misal kalian nanti dapat hasil, ternyata dari hasil ngitung tuh 550. Jangan langsung diambil itu 550 sebagai skor final kalian, karena bisa saja hasil kalian lebih bagus daripada skor yang kita simulasikan. Oke teman-teman, karena kita akan memprediksi sesuatu, maka ada baiknya kita menggunakan ilmu matematis. Kenapa? Karena kalau misalkan kita menggunakan ilmu matematis tuh, prediksi kita bisa jadi lebih akurat dari sebelumnya teman-teman. Ya walaupun ini sebenarnya kayak iseng aja sih, tapi kan setidaknya kalau misalkan kita mau menggunakan matematika di dalam persamaan hidup kita, maka hidup kita akan menjadi lebih teratur. Oke, di sini gue bakal pakai skor UTBK 2019 gue, yang mana itu adalah 2 tahun yang lalu. Dan kenapa sih gue pakai skor UTBK 2019? Karena di UTBK 2019 itu subtesnya mirip banget dengan UTBK 2021 yang sekarang sedang terjadi. Ya kecuali di subtes bahasa Inggris lah ya, karena seperti kita tahu di subtes bahasa Inggris di UTBK 2021 itu dia terpisah menjadi salah satu subtes tersendiri. Walaupun pada finalnya atau pada hasil akhirnya subtes bahasa Inggris akan masuk ke subtes bahasa. Oke, jadi cara gue menghitungnya itu cukup simpel. Karena di UTBK 2019 kita dapat sertifikat skornya di akhir, maka sekarang gue udah memegang sertifikat skor gue. Jadi pertama gue akan melihat nilai gue di sertifikat skor gue. Lalu yang kedua gue akan mencoba untuk mengingat kira-kira pada saat gue mengerjakan UTBK 2019 itu gue bisa mengerjakan berapa soal dari satu subtes. Lalu untuk cara yang ketiga, karena ada 2 gelombang, maka nanti ini poin dari akumulasi dari poin di gelombang pertama akan ditambahkan dengan akumulasi poin di gelombang kedua dan dibagi 2, karena biar nanti kita dapat rata-rata dan akan menjadi poin final ya. Oke, itu cara gue menghitung. Terus gimana kak caranya biar kami bisa tahu skor kami? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi caranya nanti ketika kita udah dapat poin final, itu kalian bisa ingat-ingat dulu nih teman-teman, kira-kira kalian bisa ngerjain tuh berapa soal. Contoh misalkan subtes penalaran umum, nanti misalkan kita di akhir dapat poinnya itu 64, maka kalian ingat-ingat nih penalaran umumnya bisa berapa. Kalau misalkan teman-teman bisa ngerjain 10, maka poin final nanti akan dikalikan dengan jumlah yang soal yang teman-teman kiranya bisa. Misalkan tadi 10 berarti dikali poin finalnya 64,6. Jadi 64,6 kali 10 sama dengan 646. Dan gue ingetin sekali lagi kalau misalkan prediksi ini murni bersifat fantasi. Artinya bahwa tidak sepenuhnya apa yang akan gue katakan itu benar, tapi bisa menjadi acuan sementara bagi teman-teman untuk memotivasi atau bahkan untuk memprediksi. Oke, kayaknya kita bisa langsung coba untuk menghitung poin per soal daripada skor UTBK 2019 yang telah gue dapatkan. Oke, kita akan mulai menghitung. Jadi di sini gue akan menunjukkan sertifikat UTBK 2019 gue. Nah, ini adalah sertifikat UTBK 2019 gue di gelombang pertama. Di sini udah banyak banget ada nilai TPS dan ada nilai TKA Saintek. Karena kebetulan waktu itu gue ikutnya Saintek, jadi gue dapetnya nilai TKA Saintek. Dan ini gelombang pertama, kalian bisa percaya aja udah. Nggak usah nanya, "Kak, tahu dari mana gue itu gelombang pertama?" Sebenarnya kalian bisa ngeliat di tanggalnya sih, 4 Mei itu gelombang pertama waktu 2019. Cuman untuk kali ini percaya aja biar kalian nggak perlu riset lebih lanjut. Oke, sini ada nilai TPS yang terdiri dari PU, PK, yang lain-lain. Nah, pokoknya ini kayak umumnya, dan sainteknya di sini ada matematika saintek, fisika, kimia, dan biologi. Lalu yang kedua gue akan mengingat kira-kira kemarin gue bisa ngerjain berapa sih di UTBK 2019. Tapi sayangnya ternyata gue hanya mengingat beberapa subtes yang eksakta saja. Jadi kayak misalkan penalaran umum, PPU, dan yang lain-lain gue nggak ingat. Yang gue ingat hanya 3, yaitu pengetahuan kuantitatif, lalu matematika saintek, dan kimia. Oke, jadi kita coba cari skornya ya satu persatu. Yang pertama, kita mulai dari subtes PK.
Di sini gue dapat nilai atau skor akhir 795. Dan gue inget banget waktu itu gue bisa ngerjain 17 soal dari 20 soal. Ingat ya, ini gue bisa ngerjain, bukan berarti artinya bahwa apa yang gue kerjakan itu bener. Jadi dari 17 soal tadi kita langsung bagi aja, 795 bagi 17 itu hasilnya adalah 46,76. Artinya bahwa di pengetahuan kuantitatif gue dapat 46,76 poin per soal. Disclaimer lagi kalau misalkan poin UTBK yang gue hitung sekarang itu bukanlah merupakan representasi daripada poin UTBK asli. Karena sini gue hanya menghitung poin dan juga gue nggak tahu apakah jawaban gue 17 itu pure bener atau enggak. Dan apakah soal yang gue ngasal itu bener atau enggak. Jadi yang kita take it as a fantasy aja ya teman-teman. Next, gue inget banget MTK Saintek ya. MTK Saintek itu kemarin gue bisa sekitar 7 soal dari 20 soal. Ya gue tahu lu pasti pikir itu dikit banget, tapi di sini penakjubkannya gue dapat skor 619. Oke kan kayak dapat 619 kan lumayan ya. Mungkin karena gue sempat ngasal dan mungkin di soal yang ngasal tuh gue ada yang bener dan mungkin kebetulan soal yang gue asal itu adalah soal yang bobotnya tinggi. Tapi ternyata setelah hasil penghitungan gue bisa 7 soal dari 20 soal di Matematika Saintek, gue mendapatkan 88,42 poin per soal untuk Matematika Saintek. Oke, cukup besar ya, 88,42, sedangkan tadi di PK kita cuma dapat 46,76. Next, gue inget banget kimia nih. Kimia itu gue bisa sekitar 15 soal dari 20 soal. Yang mana ini cukup banyak ya. Dan gue mendapatkan skor 738 di subtes kimia. Oke, berarti pada hasil perhitungannya untuk 738 bagi 15, kimia kita dapat 49,2 poin per soal. Oke, so far gue hanya mengingat 3 subtes itu saja yang gue bisa dan skornya juga kebetulan memang dibagikan sertifikatnya. Jadi ya kenapa gue cuma ingat 3 subtes tersebut? Karena waktu itu yang gue concern jujur aja cuma MTK Saintek, pengetahuan kuantitatif dan kimia. Jadi kebetulan ketika gue concern akan suatu hal pasti gue akan mengingat betul kira-kira waktu itu gue bisa berapa. Oke, dari perhitungan tadi untuk PK gue dapat sekitar 46,76 poin per soal. Lalu untuk Matematika Saintek gue dapat 88,42 poin per soal. Dan untuk kimia gue dapat 49,2 poin per soal. Ketika kita tambah dan kita rata-ratakan atau kita bagi 3, maka kita akan mendapatkan poin rata-rata 61,46 per soal. Ini artinya apa teman-teman? Artinya bahwa di gelombang pertama kemungkinan besar untuk setiap soal yang benar satunya itu berharga 61,46 poin. Jadi kalau misalkan kita ada satu soal yang benar nilainya 61,46. Kita ada 10 maka skornya adalah 614,6. Oke, itu gelombang pertama teman-teman. Kita lanjut ke gelombang kedua. Oke, untuk yang di gelombang 2 gue juga sama bakal ngambil 3 subtes yaitu PK, MTK Saintek, dan yang terakhir kimia. Di PK gue bisa sekitar 16 soal dari 20 soal. Ya agak nurun ya, yang sebelumnya 17 dari 20 sekarang 16 dari 20. Dan ya, bisa dilihat bahwa di sini gue mendapatkan skor 777. Angka yang cantik untuk jumlah yang tidak cantik. Hai. Oke. Berarti gue mendapatkan 48,56 poin per soal dari subtes PK sendiri. Lalu kita lanjut ke yang kedua, itu ada Mat Saintek. Di Mat Saintek gue bisa sekitar 7 soal dari 20 soal, performa yang sama, tapi gue mendapatkan skor yang lebih besar yaitu 647. Ingat, ini gue ngasal ya, jadi bisa aja ada poin bonus. Maksudnya poin bonus itu adalah ketika gue ngasal ternyata gue benar gitu. Berarti artinya di Mat Saintek gue mendapatkan poin sekitar 92,42 poin per soal dari subtes Matematika Saintek. Dan yang terakhir gue punya kimia. Di kimia gue bisa sekitar 14 soal dari 20 soal. Dan gue mendapatkan skor 706. Artinya bahwa gue mendapatkan 50,42 poin per soal dari subtes kimia doang. Dan ketika kita jumlahkan ketiga poin tersebut di gelombang kedua, kita akan mendapatkan rata-rata poin untuk gelombang 2 itu adalah 63,8 poin per soal. Jadi di akhir setelah kita sudah mendapatkan rata-rata poin di gelombang 1 dan rata-rata poin di gelombang kedua, kita bisa menambahkan dan membagi 2 atau merata-ratakan rata-rata poin tersebut. Review lagi di yang gelombang pertama gue dapat poin rata-rata itu 61,46 per soal yang benar atau yang gue yakin gue bisa. Dan di rata-rata poin gelombang kedua gue mendapatkan 63,8 poin per soal yang gue yakin gue bisa. Jadi ketika kita menambahkannya dan kita membagi 2, kita akan mendapatkan rata-rata poin dari kedua gelombang tersebut adalah 62,63 poin per soal. Artinya apa teman-teman? Jadi bahwa ketika kita benar satu soal, kita akan mendapatkan poin 62,63 per soal. Jadi kayak misalkan nomor 1 gue benar nih, gue dapat 62,63. Terus nomor 2 gue benar, gue dapat tinggal dikalikan 2, berarti dapat
123, berapa itu? 123,26 kayaknya sih segitu ya. Pokoknya tinggal dikali aja, misalkan kalian ternyata setelah menghitung dapat 10 soal yang yakin bisa, kalian tinggal dikalikan dengan 62,63. Oke, kita coba simulasi ya. Misalkan nih di UTBK 2021 kemarin, gue yakin bahwa di soal fisika gue bisa 5 soal dari 15 soal. Oke, berarti karena tadi di video ini gue udah bilang bahwa poin per benernya itu 62,63, maka kita bisa kalikan 62,63 itu dikalikan dengan 5. Yang artinya hasilnya itu adalah sekitar 300-an. Nah, itu berarti adalah poin teman-teman. Tapi ingat bahwa teman-teman di sini ngasal dan kita nggak paham nih apakah di UTBK itu ada poin minimalnya. Jadi maksudnya nggak mungkin 0 gitu skor siswa yang ikut. Pasti ada minimal poinnya, mungkin kayak 200, terus nanti baru mungkin ditambahin dengan skor yang teman-teman bener. Di sini itu anggapannya bahwa poinnya itu bisa 0. Sedangkan kalau di UTBK kita nggak tahu apakah kalau kita nggak jawab sama sekali, kita bisa mendapatkan 0 atau tidak. Oke, jadi itu tadi udah gue simulasiin ya gimana cara ngitungnya. Kalau misalkan bener tinggal dikaliin 62,63. Bukan bener sih, lebih ke bisa. Kalau misalkan teman-teman bisa langsung dikalikan 62,63. Nah, kalau misalkan udah, teman-teman bisa mendapatkan prediksi yang sebenarnya juga kemungkinan sih kalau misalkan teman-teman bisanya kecil ya, hasilnya kecil ya. Tapi gue yakin nggak akan sekecil itu kok teman-teman. Paling pol-polan tuh kecil tuh paling 400. Jarang gue ngeliat nilai 300 sih, jarang. Paling 400 atau 500 ya. Nah, itu dia. Tapi ingat juga kalau misalkan prediksi ini bersifat have fun aja. Jadi kenapa gue bikin video ini, karena sempat ada yang komen gimana sih dia pengen tahu prediksi skornya tuh berapa. Jadi gue bikin video ini, dan video ini juga gue rasa udah cukup matematis ya, karena kita menggunakan matematika biasa dengan merata-ratakan dan juga menambahkan, membagi, dan kita coba mengingat-ingat kira-kira kita bisanya berapa. Kenapa gue bilang bisa? Karena bisa dan benar itu adalah dua hal yang berbeda teman-teman. Ketika kita bisa belum tentu kita benar, tapi ketika kita benar kemungkinan besar kita bisa. Oke, gue rasa itu aja yang pengen gue sampaikan ke teman-teman ya, bahwa memang UTBK ini agak tricky ya sistem penilaiannya, karena beda kalau misalkan di 2018, di 2017 itu di 2017 ke bawah itu mereka menggunakan penilaian yang plus 4 minus 1. Sedangkan mulai dari UTBK 2018 mereka udah mulai menggunakan sistem IRT. Yang mana semakin banyak orang bisa, maka semakin berat atau semakin kecil bobot daripada soal tersebut. Karena soalnya menggunakan sistem gampang, sedang, dan sulit. Yang mana poinnya beda-beda pastinya ya. Thank you guys for watching. Hope you guys enjoy this video. Jangan lupa kalau misalkan kalian pengen tonton keseruan video gue yang lain, bisa langsung check it out di sini. Kalau pengen subscribe boleh banget. Gue sangat menantikan subscribe kalian agar kalian nggak ketinggalan dengan video gue yang lain. Bisa pencet subscribe di sebelah sini. Thank you guys for watching. Goodbye. Above me.